Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirina was sami'in. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan seri ngaji kitab kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan ilmu, pemahaman dan pengajaran yang baik dan benar pada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita belajar fikih insyaallah. Kitab yang kita baca adalah Matan Safinatun Najah atau Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulahu. Kalau cetakan Darul Minhaj halaman 49, membahas tentang fikih Jumatan, ya, fikih Jumatan. Wa bisanadil muttasili ila Syekh Salim Ibnu Sumair rahimahullah. Qala Syekh Salim Ibnu Sumair, faslun syurutul jumu'ati sittatun. Faslun sebagai kosakata penanda ganti tema, memisahkan antara tema baru dengan tema sebelumnya. Dan tema sekarang adalah syurutul jumu'ati sittatun. Syarat-syarat sholat Jumat ada 6. Syarat-syarat sholat Jumat ada 6, ya. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Hendaklah keseluruhan pelaksanaan sholat Jumat mulai dari khutbah. Hendaklah keseluruhan pelaksanaan sholat Jumat mulai dari khutbahnya sampai salamnya sholat, seluruhnya terjadi di waktu zuhur. Seluruhnya terjadi di waktu zuhur. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, wa antuqama fi khittati al-baladi. Hendaklah salat Jumat itu dilaksanakan di dalam, ya, di dalam batas atau garis satu kampung atau satu negeri. Al-balad itu kampung, ya. Bisa qaryah, bisa desa, bisa kota, ya. Ini mazhab Syafi'i, nanti kita jelaskan, ya. Syarat kedua. Syarat ketiga, wa antusalla jama'atan. Hendaklah sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga,
Yang keempat, wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinin. Syarat keempat, hendaklah yang melaksanakan sholat Jumat ada 40. 40 ini termasuk imam. Berarti satu imam dan minimalnya 39 makmum, ya. 39 makmum. Seluruhnya ahraran, orang-orang merdeka, dalam arti bukan budak. Zukuran semuanya laki-laki. Balighin semuanya sudah balik. Mustautinin seluruhnya adalah penduduk setempat. Penduduk setempat. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Semuanya penduduk setempat. Yang kelima, wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi. Hendaklah sholat Jumat yang dilaksanakan di kampung itu, ya, tidak didahului dan tidak dibarengi. Tidak didahului dan tidak dibarengi oleh Jumatan lain. Di kampung yang sama. Ya. Yang keenam, syarat yang terakhir adalah wa an yataqaddamaha khutbatan. Salat Jumat itu hendaklah didahului oleh dua khutbah. Jadi di pasal ini, sebelum kita bahas isi pasal ini, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, terlebih dahulu kita jelaskan sedikit tentang sejarah Jumatan ini, ya. Menurut sebagian ulama yang menekuni bidang sejarah tasyrik, tarikh tasyrik, ya. Ulama yang menekuni sejarah bagaimana syariat itu terjadi. Menurut mereka, sholat Jumat itu sebenarnya sudah disyariatkan semenjak Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Menurut mereka, ya, sudah disyariatkan. Walaupun belum menjadi satu kewajiban. Tapi sudah disyariatkan. Tetapi Rasulullah SAW belum berkesempatan melaksanakannya. Karena ya situasi dakwah baik Nabi Muhammadnya sendiri sebagai pembawa risalah ataupun sebagian para sahabatnya belum memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu di Mekah. Menurut ulama yang lain lagi, ya, sholat Jumat ini pertama kali dilakukan di Yathrib sebelum menjadi Madinah. Yang punya ide dan gagasan itu adalah Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Jadi beliau setelah masuk Islam dan kemudian melakukan dakwah di Yathrib, dan sudah ada beberapa orang Yathrib yang masuk Islam, beliau punya gagasan agar diselenggarakan namanya sholat Jumat. Maka beliau pun melaksanakan sholat Jumat. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib. Yang kemudian Yathrib berubah nama menjadi Madinah. Itu ada seorang sahabat Nabi
namanya Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu menyelenggarakan Jumatan. Dan ini Jumatan ini ya ide atau gagasan dari Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Kemudian pada yang ketiga, saat Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, dan beliau sudah sampai di Kuba, bahkan sudah melewati Kuba, tapi belum sampai di Madinah. Disitulah Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau melakukan sholat Jumat. Dan inilah pertama kalinya sholat Jumat diselenggarakan dengan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, tempat dilaksanakannya sholat Jumat pertama kali itu sekarang dibangun satu masjid namanya Masjid Jumat. Jadi kalau di Jakarta ada pasar Jumat, kalau di Madinah sana ada namanya Masjid Jumat. Setahu saya dulu waktu masih beberapa kali umroh itu belum pernah itu saya ke sana itu. Dan belum pernah ada yang mengajak untuk pergi ke Masjid Jumat ini. Kemungkinan besar karena Masjid Jumat ini juga belakangan dibangunnya. Nanti kalau pandemi sudah berlalu, semoga Allah segera angkat ini ya. Sesuai dengan kehendak Allah tentu ya. Dan kita berkesempatan lagi untuk pergi haji atau pergi umrah secara leluasa ya. Tidak ada lagi aturan-aturan tentang pandemi. Mungkin berkesempatan kita di samping pergi ke Masjid Kuba, juga mampir atau singgah di masjid namanya Masjid Jumat. Nah, disitulah pertama kalinya, Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin yang waktu itu mendampingi beliau dari Mekah, dan juga bersama kaum muslimin yang sudah berada di Kuba dan sekitarnya yang menyambut kedatangan beliau, dan juga sebagian dari kaum muslimin di Yasrib yang berubah menjadi Madinah ya, yang juga ikut menyambut beliau di tempat itu. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kalau ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya sejak zaman Nabi Musa dengan Bani Israel, itu sudah ada syariat sholat Jumat sebenarnya. Dan namanya juga sholat Jumat namanya ya. Sudah ada syariat sholat Jumat. Dan aturannya itu mirip seperti Jumat sekarang, dalam arti pelaksanaannya itu hanya sebentar tidak lama seperti sekarang kan ya, kita diminta berangkat lebih awal untuk menghadiri pelaksanaan sholat Jumatnya sendiri dimulai setelah masuk waktu zuhur, dimulai dengan khutbah, lalu sholat Jumat dan selesai. Ya, artinya kalau diwaktukan itu maksimal itu 1 jam saja. Prosesi pelaksanaan sholat Jumat itu maksimal 1 jam. Itu sudah disyariatkan kepada Nabi Musa kepada Bani Israel. Tetapi waktu itu Bani Israel menawar kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada Allah SWT. Ya. Mereka berkata ya bahwa daripada tanggung begini, kata mereka, daripada tanggung, apa itu tanggung? Yaitu di tengah-tengah mereka bekerja, harus menghentikan pekerjaannya guna melaksanakan sholat Jumat,
daripada tanggung begitu, kata mereka, mendingan satu hari full mereka siap mengosongkan satu hari khusus untuk ibadah pada Allah SWT, tapi dengan syarat asal bukan di hari Jumat. Nah, kalau bahasa politiknya itu aspirasi mereka disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah SWT, walaupun Allah juga maha tahu, ya. Dan akhirnya direspon oleh Allah SWT. Ya, yaitu tidak lagi Jumatan tetapi diganti hari Sabtu. Dan sehari full dikosongkan atau diliburkan. Nah, lalu terjadilah peristiwa yang dikenal dengan istilah peristiwa hari Sabtu. Yang diceritakan oleh Allah SWT di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf mulai ayat 163 sampai ayat 166. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi itu, ya, mereka mempunyai satu tradisi namanya tradisi Sabat. Ya. Tradisi Sabat dari kata Sabtu, ya, dari kata Sabtu. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Nah, cerita seperti ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan disebutkan oleh para ahli tafsir di kitab-kitab tafsir, ya. Nah, di antaranya saat menceritakan tentang peristiwa Sabtu ini, ya. Nah, yang pelajaran menarik bagi kita Bapak Ibu adalah, ya, saya tidak akan cerita Sabtunya secara utuh dan lengkap, ya. Tetapi penutup ayat 163-nya ini menarik, ya. Penutup ayat 163-nya menarik. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji atau menurunkan bala, ya. Menguji atau menurunkan bala kepada mereka dikarenakan oleh sesuatu yang mereka fasikkan, ya. Kalau terjemah resminya demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi kefasikan itu pesannya berarti, ya, salah satunya kefasikan itu menyebabkan datangnya bala. Kefasikan itu menyebabkan datangnya bala atau datangnya ujian. Itu satu pesan yang terkandung di surat Al-A'raf 163, ya. Kemudian juga di antaranya lagi adalah bahwa kalau mengikuti terjemah resmi di sini, ya, demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi ujian itu datang sesuai dengan kefasikan yang mereka lakukan. Ujian itu datang sesuai dengan kefasikan yang mereka lakukan. Jadi apa kefasikannya? Tadinya kepada mereka disyariatkan Jumatan. Dan Jumatan itu maksimal cuma 1 jam saja, ya. Ya, kalau dibikin lebih lama lagi 2 jam lah, ya. 2 jam dari 12 jam sepanjang hari. Itu ya tidak besar sebenarnya. Cuma diminta berkorban untuk itu, ya. Mengorbankan waktu untuk Jumatan selama 2 jam itu. Tapi mereka nawar, dan tawarannya siap 1 hari full. Asalkan jangan di Jumat.
asalkan jangan di Jumat. Allah penuhi permintaan itu, ya. Dan permintaan itu kan sebenarnya satu bentuk kefasikan. Satu bentuk kefasikan. Allah penuhi juga, tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya kan? Nah, setelah dipenuhi, datanglah ujian. Karena penduduk kampung itu pekerjaannya adalah mencari ikan di laut, maka ujian datangnya di hari Sabtu. Saat mereka libur, ikan itu digiring oleh Allah SWT untuk datang ke pantai dan mereka berpesta di pantai ikan itu. Tanpa ada seorang pun yang menangkap mereka. Nah, inilah datangnya ujian sesuai dengan kefasikan mereka. Apa kefasikannya? Saya ulangi lagi, kefasikannya adalah mereka minta hari Sabtu, padahal harusnya Jumat, dan mereka siap meliburkan satu hari, ya datang ujian di situ. Datang ujian di situ. Ya. Ayat ini kalau kita renung-renungkan secara mendalam ini, ngeri ini Bapak Ibu ya. Ada unsur ngerinya ini ya. Ada unsur ngerinya. Salah seorang ustadz dulu pernah bercerita kepada saya. Dia seorang murabbi dia ya. Dia seorang murabbi, dikenal sebagai seorang murabbi yang handal ya. Atau istilah yang keren itu takwiner lah, takwiner yang handal. Istilahnya orang sembandel kayak apapun, begitu ikut tarbiyah dengan dia, dibina oleh dia, ditakwin oleh dia, itu berubah menjadi baik ya. Istilahnya gitu, takwiner yang handal. Waktu itu dia masih lajang. Maka begitu datang usia dia untuk menikah, ini cerita seorang ustadz nih ya. Tokohnya siapa saya nggak diberitahu. Ibrohnya saja ya. Nah, akhirnya dia tertarik dengan seorang anak perempuan, tertarik dan ingin menikahinya. Nah, dia konsultasi dulu dengan ustadznya. Sebenarnya lebih tepat bukan konsultasi. Ya minta direstui oleh ustadznya. Saya pengen menikah, ya, dan saya sudah punya pilihan. Oh, kaget ustadznya. Sudah punya pilihan? Iya. Siapa? Si Fulana. Oh, sudah putus pilihannya. Maksudnya sudah final. Sudah. Ya sebenarnya, emang kenapa katanya? Ya kata ustadznya kalau keputusannya belum final, saya ada pandangan tentang si Fulana itu. Gimana pandangan Ustaz? Ya, pandangan saya ya, kalau bisa jangan dialah, yang lain saja. Ya kenapa? Ya adalah. Ada. Didesak terus akhirnya diceritakan. Ya, di antaranya ya komentar saya tentang dia itu begini, dan begini. Kalau ente kawin sama dia, nanti ente gak ada waktu lagi. Ente gak ada waktu lagi untuk melakukan pembinaan. Ya. Ente akan dikuasai secara penuh oleh dia nanti. Ya. Dikendalikan secara penuh oleh dia. Ente gak bisa melakukan tarbiyah lagi. Nah, jawabannya yang menarik kata Ustadz itu. Ya. Saya kan terkenal sebagai takwiner yang handal Ustadz. Ya. Sebagai seorang takwiner yang handal. Ya, kalau saya sudah menikah dengan dia, saya akan bina dia. Saya akan bina dia, ya, sehingga dia bisa menjadi pendukung dakwah saya. Bisa menjadi pendukung dakwah saya. Karena sudah kelihatan ya, bagaimana ngototnya dia, ya sudahlah kalau begitu. Ya. Sudahlah kalau begitu. Akhirnya menikah benar. Ya. Begitu sudah menikah, si suaminya ini, lakinya ini, mau keluar rumah, pamit dengan istrinya. Istrinya ini mengerti juga, sedikit mengerti tentang fikih, ya kan? Sedikit mengerti tentang fikih yang berkaitan dengan tema kita ini, yaitu Jumatan. Kata suaminya, saya mau keluar. Mau kemana? Ya saya ada jadwal untuk mengisi, ya, untuk mengisi pembinaan ini. Kata istrinya, ya minta izin lah sekali, ya kan? Minta izin sekali. Kita kan masih pengantin baru, ya. Dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i itu, pengantin baru itu status seseorang sebagai pengantin baru boleh dijadikan alasan sebagai uzur untuk tidak Jumatan. Ini Bapak Ibu mungkin baru dengar juga ya.
Di sebagian kitab fikih mazhab Syafi'i itu status seseorang sebagai pengantin baru boleh dijadikan alasan untuk tidak Jumatan. Nah, sudahlah terjadi diskusi, akhirnya benar tidak jadi berangkat. Saya kan selama ini rajin, tidak pernah tidak masuk, selalu masuk lah ya, selalu masuk. Kalau sekali-kali tidak masuk dimaklumilah. Akhirnya tidak jadi berangkat. Begitu datang jadwal berikutnya, begitu terus ya. Selalu dia kalah berargumentasi dengan istrinya. Nah, akhirnya secara perlahan tapi pasti dia mulai meninggalkan aktivitas dan kegiatan pembinaan. Nah, lalu yang saya agak ngeri itu adalah Ustadz itu mengaitkan cerita itu dengan ayat Al-A'raf 163 ini. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menurunkan ujian atau bala kepada mereka sesuai dengan kefasikan mereka. Sesuai dengan kefasikan mereka. Ini ngerinya di situ ya. Wallahu a'lam ya. Ya semoga Allah SWT hindarkan kita dari berbagai bala dan cobaan serta ujian dikarenakan kefasikan kita. Dikarenakan kefasikan kita. Oke ya. Kembali ke tema kita tentang Jumatan ini ya. Jadi itu sejarah Jumat ya. Sejarah Jumat. Dan akhirnya syariat Jumat ini juga disyariatkan oleh Allah kepada orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Tetapi oleh orang-orang Nasrani kemudian diubah, dipindahkan harinya ke hari Ahad. Untuk menyesuaikan dengan nama dewa mereka. Dewa mereka itu Dewa Domingo ya, Dewa Domingo. Nah, jadi setelah agama Nasrani itu dieropakan gitu ya, setelah agama Nasrani itu dieropakan atau kalau sejarahnya itu diromawikan. Setelah agama Nasrani diromawikan, maka masuk sebagian dari warisan-warisan ajaran Romawi itu ya, yang mempengaruhi ajaran Nasrani, di antaranya adalah mengubah syariat Jumatan yang ada pada mereka menjadi syariat ke hari Ahad, ke hari Ahad gitu ya. Oke. Nah, maka kemudian syariat yang sama ini diturunkan kepada umat Islam. Kepada umat Islam dan alhamdulillah sampai sekarang kaum muslimin masih komitmen melaksanakan sholat Jumat ini. Sholat Jumat ini. Nah, itu sedikit sejarah ya Bapak Ibu. Jumatan ini sendiri disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah adalah sebagai semacam forum ya, semacam forum pertemuan. Forum pertemuan kalau bahasa organisasi politiknya itu sebagai forum konsolidasi. Forum konsolidasi di mana pemimpin kaum muslimin menghimpun seluruh kaum muslimin yang ada. Lalu kepada mereka, pemimpin kaum muslimin itu menyampaikan pesan-pesan. Menyampaikan apa? Pesan-pesan melalui mimbar namanya mimbar Jumat. Pesan-pesan melalui mimbar namanya mimbar Jumat. Agar kaum muslimin selalu mendapatkan bimbingan dan pengarahan. Dan ini merupakan ya, kesempatan kaum muslimin paling minimalis. Kesempatan kaum muslimin paling minimalis untuk belajar agama. Untuk belajar agama. Karena dalam khutbah itu, pemimpin kaum muslimin atau imam atau khatib menyampaikan pesan-pesan ilahi yang harus sampai kepada para jamaah. Pesan-pesan ilahi yang harus sampai kepada jamaah. Yang pesan ilahi itu nanti kita pelajari di syarat-syarat khutbah nanti harus membaca ayat. Jadi ini adalah sekali lagi ini kesempatan kaum muslimin paling minimalis belajar agama. Paling minimalis belajar agama. Dan demi suksesnya kesempatan belajar paling minimalis ini, ada syariat-syariat yang mengatur pelaksanaan sholat Jumat ini, termasuk mengatur bagaimana pelaksanaan khutbahnya. Ada syariat-syariat. Walaupun sebagian syariat itu tidak bersifat wajib. Walaupun tidak bersifat wajib, tetapi ingin memastikan
bahwa proses belajar agama ini sampai kepada jamaah. Umpamanya di syariat Jumatan itu ada syariat hukumnya sunat saja agar kita berangkat Jumatan lebih awal. Berangkat Jumatan lebih awal untuk memastikan. Nah, kalau bahasa anak sekolahnya itu tidak ada yang remet kita, tidak ada yang remedial ya. Tidak ada yang remet kita dalam Jumatan kita. Apa itu? Ya kita tidak ketinggalan khutbah yang disampaikan sama sekali supaya tidak remet ya. Supaya tidak remet. Supaya tidak ya. Tidak ada ujian susulan gitu ya. Nah, disuruh berangkat lebih awal. Dan itu ada fadilah-fadilahnya. Yaitu waktu dari matahari terbit sampai pelaksanaan sholat Jumat itu dibagi menjadi 5 waktu. Menurut sebagian ulama begitu, dibagi 5 waktu. Berarti kira-kira satu waktunya kan 1 jam lebih. Ya. Sebagian yang lain tidak dibatasi dari matahari terbit. Tapi pokoknya siapa yang berangkat Jumatan pada waktu pertama itu tadi ulama beda pendapat. Ada mengatakan dihitung dari matahari terbit, ada mengatakan tidak dihitung dari situ. Ya. Hitung dari kapan, wallahu alam ya. Siapa yang berangkat Jumatan waktu pertama seakan-akan dia berkorban dengan unta. Dan siapa yang pergi sholat Jumat di waktu yang kedua, seakan-akan dia berkorban dengan sapi atau kerbau. Ya. Siapa yang Jumatan di saat ketiga, seakan-akan dia berkorban dengan kambing. Ya. Siapa yang pergi Jumatan di waktu yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan ayam. Dan siapa yang berangkat Jumat di waktu yang kelima, seakan-akan dia berkorban dengan telur. Ya. Nah, begitu khotib naik mimbar, berarti sebelum azan ya. Khotib naik mimbarnya kan sebelum azan. Begitu khotib naik mimbar, maka para malaikat yang selama ini ditugaskan untuk menjaga pintu-pintu masjid dan mencatat siapa saja yang datang ke masjid itu atau ke tempat pelaksanaan Jumatan itu sesuai dengan urutan kedatangan mereka, dicatat siapa yang datang pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, begitu khotib naik mimbar, malaikatnya tutup buku. Buku absennya, buku catatannya ditutup karena dia ikut masuk dalam masjid. Dia ikut masuk dalam masjid dan tidak lagi menghiraukan mereka-mereka yang datang ke masjid setelah itu. Berarti orang yang datang ke masjid setelah itu, ya Jumatannya sah secara fikih. Tapi namanya tidak masuk di catatan para malaikat.